tidak mengetahui bagaimana perjalanan keuntungan, kerugian, pembelian barang, penjualan barang. Ada di antara pemodal yang tak tahu atau tak dibagi tahu, maka itu maksiat. Yang kelima, bagian keuntungan dan tanggungan kerugian dibagi menurut besar kecil saham mereka. Bila mereka mensyaratkan dengan yang bertentangan dengan ketentuan ini, maka akad syarikah menjadi batal. Keuntungan setiap pemegang saham harus setara dengan sahamnya. Tidak boleh ada di sini pemaksaan. Lantaran perusahaan kami ini sudah bonafit, sudah maju, kalau anda mau masuk tanam saham sini, duit anda yang 1 juta kami hargai di sini, itu harganya itu di sini 500.000. Silakan kalau mau masuk, kalau mau ikut saham sini. Saham-saham yang besar-besar tuh, yang besar-besar tuh, itu tidak dibeli seharga uang, di bawah. Orang mau beli karena usahanya, perusahaan itu besar, kemungkinan anjloknya kecil, beli juga. Tapi uang masuk situ tidak seharga uang. Anda beli, Anda masukkan modal anda di situ 10 juta, dihargai berapa juta itu? 9 juta umpamanya. Itu yang dimaksud. Batil, tidak halal perusahaan itu. Kalau anda dapat rezeki kaya raya pun dari situ, tidak berkat di dunia dan tidak ada pahala di akhirat. Dosa yang ada di akhirat. Di dunia tidak berkat, di akhirat tidak ada pahala, yang ada dosa. Kalau kaki limanya kita ini, udahlah kita cepat-cepatkan aja lah ini, biar lewat ini. Berarti bukan urusan kita berarti ini ya. Kita lajukan sedikit. Bubarnya syarikah disebabkan 2 hal. Bubarnya sebuah syarikat disebabkan 2 perkara. Pertama, salah satu pihak meninggal dunia atau meminta berhenti atau meninggal dunia, atau yang kedua uzur, dia tak minta berhenti, dia pun tak ingin berhenti, tapi dia gila, uzur, otomatik syarikat berhenti karena tidak sah sebagai anggota syarikat orang yang tidak sehat akalnya. Dah tinggal sudah syarikat. Pergi kita ke bab yang berikutnya, ijarah, sewa menyewa. Ini ada kita di sini disewa menyewa. Ini adalah agak-agak ya. Ini agak lama-lama lah kita bincang ini. Kalau ada kita di sini terlibat. Ijarah menurut bahasa yaitu upah atau sewa, upah atau bayaran. Menurut syar'i, syariat Islam maksudnya memberikan kemanfaatan sesuatu dengan ada penukarannya dengan beberapa syarat. Yang saya beri ini yang dapat bermanfaat. Nah, berbentuk uangkah atau apakah, yang ada penukarannya pada saya, itu ujrah, itu upah. Syarat
Ijarah ini ada 3. Yang pertama ada ijab dan qabul. Kalau naik taksi kita di Batam, lepas kita nanti diantar ke tempatnya, yang kita bayar tu apa namanya itu? Dah diantarnya kita ke alamat kita, yang kita bagi pada dia itu apa itu? Sewa. Itu bahasa kita. Bahasa Arabnya ujrah. Ujrah. Jamaknya ijarah. Makanya kalau di negara-negara Arab, di atasnya itu ditulis lampu itu ujrah. Kalau di kita ditulis taksi. Kalau di negara-negara Arab ditulis apa? Ujrah. Supaya sah sampai ke akhirat, peristiwa yang kita naik taksi ini, kan kita naik taksi ini rupanya sampai ke akhirat perkara ini. Taksi, naik taksi yang berpahala atau naik taksi yang berdosa. Jadi semua rangkaian hidup ni kalau dijalani tanpa mengenal hukum agama, dosa-dosa, dosa-dosa. Kalau mengerti hukum agama, pahala-pahala, pahala-pahala. Makanya sampai dibilang Nabi, tidurnya orang yang berilmu lebih besar pahalanya. Ada ilmu tapi tidur. Ini salat sunat 1000 rakaat, lagi besar pahala yang tidur ni. Bukan Nabi suruh kalau dah belajar mengaji tidur je lah, bukan itu maksud. Supaya ditakar manusia pentingnya ilmu, supaya mereka tahu bertungkus lumus beribadat tapi tidak difahaminya ilmunya, tak dapat apapun dia di akhirat. Itu yang dimaksud. Mari kita dekati syarat sah naik taksi. Kan salah satu tadi naik taksi ujrah, sewa menyewa itu. Nah, supaya berpahala adanya ijab dan qabul. Pakai ijab qabul tak waktu naik di Batam? Yang kedua, tanpa ta'liq, atau dengan kata lain menggantungkan pada terjadinya sesuatu. Jangan ada ta'liq, tidak sah ujrah. Misalnya, bang, antar saya ke mana diantar? Ke bandara. Berapa ongkosnya? 150 apa? 150. Tapi dengan syarat ya, kalau saya rasa sedap nanti di mobil abang ni, saya bayarlah. Kalau tak sedap, tak bayar. Tidak sah. Ada ta'liq. Ta'liq artinya sewaktu-waktu yang sudah saya sanggupkan yang 150 ni, boleh tak saya bagi. Itu ta'liq. Tidak boleh, tidak sah. Kita pakai ta'liq tak? Tidak ya. Yang ketiga, tidak dibatasi masa berlakunya. Tidak dibatasi masa berlakunya. Ini uruf maksudnya ini. Uruf. Waktu naik, waktu mau naik. Tetapi sekarang sudah canggih, boleh ijab kabul bil lisan, boleh bil kitabah. Dengan tiket tu bil kitabah lah tu. Dengan argo, apa itu namanya? Argo, itu pun bil kitabah jugalah. Sekira-kira argo dia boleh dipercaya. Ada juga argo gila.
nengok-nengok kita keluar kejap, tengok dah banyak bertambah. Itu tak dapat dipercaya. Wajib kita bagi tahu pada dia, stop, saya tak dapat percaya ini, ikut ini, mari kita buat akad. Mari kita buat akad. Karena dalam keyakinan saya ini tak sehat. Jadi kita buat akad supaya saya tidak berdosa, anda pun tidak berdosa. Berapa sampai ke bandara? Sekian. Saya bayar sekian. Matikan je argo awak ni. Kalau tak dapat dipercayalah. Ada argo tak dapat dipercaya. Lain apanya? Salah balik. Hibah. Lembar belakangnya itu. Bubarnya syirkah disebabkan dua. Yang pertama, salah satu pihak meninggal dunia. Syarat sah. Syarat sah 5. Syarat sah 3. Syarat sah ijarah. Yang pertama ada ijab dan ada qabul. Yang kedua adanya sewa atau upah. Maknanya sewa atau upah ni jangan mengambil yang tidak dapat dimanfaati oleh orang yang mengambil upah, tidak dapat diterima, tidak dapat serah terima. Misalnya saya sewa teksi ini ke bandara, tapi saya tak bayar pakai duit. Bayar pakai apa? Bayar pakai lagu. Berlagu saya di mobil awak ni, suara saya merdu, itu pun boleh dihargai, tetapi tidak sah menjadi ujrah. Suara merdu dapat dihargai, atau apa namanya, wewangian dapat dihargai. Wewangian, rasa wangi. Berapa harga bayaran ke bandara? 150. Okey, saya tak bayar dengan duit, saya bayar dengan wangi. Saya wangikan ruangan mobil awak ni. Orang mahal juga beli pewangi kan. Kalau yang diberi, yang dikasihnya sebagai sewanya minyak wangi, boleh kerana ada benda. Tapi kalau rasa wangi je, tidak sah menjadi ujrah. Itu maksudnya. Harus adanya sewa atau upah. Yang ketiga, adanya kemanfaatan yang bernilai. Kemanfaatan yang bernilai ini uruf. Uruf artinya ditanyakan pada orang ramai. Jangan manfaat seketika. Memang dasar benda tu yang bermanfaat, bukan dikaitkan benda tu dengan musim. Misalnya yang berkait dengan musim, benda ni bermanfaat tapi semusim, tidak sah ini pembayar ujrah. Contoh, buah apa yang cepat busuk, cepat tak bisa dimakan lagi? Buah durian, pisang, yang pada adatnya dia tidak bertahan lama, tidak sah menjadi penukar ujrah. Misalnya pisang yang dah masak, kalau pisang mentah
masih boleh. Pisang yang dah cukup masak, kejap je tak dimakan, dah rosak dia, tidak sah menjadi ujrah. Musaqah, perlakuan pemilik. Baik, sebelum kita pergi kepada musaqah ni, ujrah ini tuan-tuan amat luas di dalam fiqih, sehingga jual beli yang tidak boleh diakadkan dengan jual beli ditakwilkan para ulama dengan ujrah. Seperti contohnya menjual belikan tahi ayam untuk pupuk. Perlu tak tahi ayam untuk pupuk? Boleh minta sama tukang, sama Ustaz Abdul Qahar, boleh? Tak boleh, dia mana bagi. Jadi macam mana? Beli tak sah. Ujrah, tolong engkau masukkan dalam karung, letakkan di dalam apa saya ni, gerobak saya ni, berapa upah awak melakukan itu? Satu karung berapa upah awak saya bayar? Ini ujrah. 20? 20, langsung nak berdagang dia. 20, tapi akadnya tidak jual beli. Jual beli haram. Upah angkat, upah masuk karung, upah letak gerobak, upah ujrah, mesti ujrah. Kalau akadnya jual beli, batil. Begitulah semua benda-benda yang diperlukan tapi benda itu najis, tidak sah itu dijual belikan. Bukan tai ayam saja, yang lain-lain yang najis-najis. Di apotek ada tak ubat-ubatan yang cairan terbuat dari najis, ataupun yang tepungan tapi dia itu najis? Alkohol. Membelinya tidak sah menjual belikan najis. Jadi macam mana ujrah? Beli kucing najis tak kucing? Boleh tak jual beli kucing? Boleh. Karena kalau kucing hidup sah dijual belikan, sama dengan ular hidup, kera hidup, berok hidup, tidak najis mereka. Yang najis masa hidupnya tak sah dijual belikan hanya dua je, anjing babi. Selainnya sah kalau hidup. Tapi kalau mati, kucing mati sah tak dijual belikan? Saya belilah bangkai kucing bapak itu untuk makanan binatang ternak saya, makanan lele saya, boleh tak dijual? Tak boleh, karena dah mati, dah najis, tidak sah menjual belikan najis. Tapi saya pun perlu membuangnya, orang ni mau membelinya. Ujrah. Okey, saya tidak menjual bangkai kucing, bangkai berok saya ni, bangkai ular saya ni, tapi saya kena dibayar upah saya. Upah saya mendapatkan ular ni, meletaknya, menyimpannya di sini sehingga memberikannya pada awak. Ujrah. Sah. Semua perkara yang sejenis ini semuanya sah, asal kita yakin bukan untuk dia makan. Tapi kafir dia ustaz, walaupun kafir dia,
kalau tahu kita untuk dia makan, haram menjualnya pada dia. Jadi menjual babi pada orang apa itu, orang tiang jemuran tu boleh tak? Tak boleh, tak boleh, haram, haram. Tak sah dia dijual belikan, ujrah, ujrah. Iya, boleh, tapi ujrah, tidak sah dijual belikan. Dia hidup atau mati, yang dua itu memang tidak sah dijual belikan, ujrah. Kalaupun dibeli mahal-mahal, kepandaiannya itu ujrah, dia melatih supaya begitu pandai. Jadi ujrah ini tuan-tuan banyak terpakai di kehidupan sehari-hari. Karena di bab jual beli, yang sah dijual belikan itu yang bebas dari najis. Kalaupun ada najisnya, tapi ada kandungan yang suci di dalam, seperti ikan yang ada tahinya di dalam, ada yang suci ikannya. Telur ayam yang bercampur tahi ayam, ada yang suci telur ayamnya. Tapi kalau tahi ayam semua tidak pernah sah. Ujrah. Jadi bab ujrah ini hendak kita cermati, tengok balik syarat sah jual beli. Apabila syarat sah jual beli tak mengizinkan, tapi kita perlu benda itu, maka takwil kepada ujrah. Ujrah. Kalau kuda, kenapa kuda? Halal dimakan. Semua kuda halal dimakan. Kuda kampung, kuda liar, kuda, semua kuda lah halal. Tidak ada kuda yang haram. Orang kata ada yang bernama kuda liar, ada yang bernama kuda pacu, ada yang bernama kuda beban. Semuanya halal dimakan. Jangan lagi diambil yang tak membolehkan, karena di dalam Mughni, di dalam Tuhfah, di dalam Nihayah, di dalam Raudah, di dalam Majmu' itu semuanya menghalalkannya. Kalaupun ada mungkin sebahagian kecil ikhtilaf, namanya fiqih ini banyak perbezaan, kita ambil yang jumhur. Kuda adalah halal, halal. Dan semua binatang yang halal dagingnya, halal susunya. Semua binatang yang haram dagingnya, haram susunya. Pak Ustaz, sedikit lagi Pak Ustaz. Ini babnya beda Pak Ustaz, tapi masalah fikih juga. Kebetulan ada yang menitip pertanyaan. Ini masalah bab nikah. Bagaimana hukumnya nikah antara anak tiri dengan anak tiri? Anak tiri dengan anak tiri yang dinikahkan. Suami istri masing-masing punya anak. Suami istri mereka, suami bawa anak, istri bawa anak, anak dengan anak ini menikah, no problem, tak ada masalah. Ini zuriat orang lain, ini zuriat orang lain, tak ada masalah. Yang tak sah dinikahi anak tiri kita, bini kita tu, mak dia tu, zuriat dia, atau kita mengumpulkan dengan anak tiri kita, kita nikahi maknya, kita nikahi anaknya. Kalau anak kita dengan anak dia, tak ada masalah itu, nikahkanlah ya, tak ada masalah. Baik, kita lanjut. Hal lain, apakah
termasuk apakah darah napa? Iya, tidak sah menjual belikan darah, tapi orang ini perlu darah dan kita disuruh mengumpulnya, upah kita mengumpulnya. Ini jangan-jangan soalan ini berkaitan dengan darah daging kurban ini, karena kejap lagi daging kurban. Sudah banyak juga pertanyaan itu, SMS, telepon, apa hukumnya Ustaz kita bagi darah kurban kita ini pada orang kafir, kita nak kita buang tapi mereka datang ambil. Jangan bagi dan jangan ujrah, haram ujrah apalagi jual. Kenapa? Karena kita tahu untuk dimakannya. Kalau kita tahu bukan untuk dimakannya, boleh kasih, boleh ambil ujrah. Tapi bila kita tahu untuk dimakannya, darah dimakan tak? Dimakan. Jangankan kafir, muslim hau-hau pun banyak makan dia. Apa namanya itu? Kalau dah dibekukan, ada namanya apa? Hah? Marus? Marus lah. Jangan ya, haram. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a